Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para mahasiswaku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pergaulan Islami. Di buku silakan nanti bisa dibaca di bab 4 ya, halaman 73. Silakan ya. Nah, kita simak dulu penjelasan dari skema materi pergaulan Islam ini. Mudah-mudahan bisa lebih memberikan penjelasan atau pemahaman tentang pergaulan Islam ini. Baik ya. Nah, kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan dua jenis kelamin. Adalah dalam surah Al-Hujurat ditegaskan oleh Allah, juga di dalam surah An-Nisa ayat 1, Al-Hujurat ayat 13 ya, Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Allah berfirman, hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari dua jenis kelamin gitu, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, gitu ya, itu penegasan Allah. Juga dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nas ittaqullaha allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam, dan kemudian Allah jadikan pasangan Nabi Adam dari bagian tubuh Nabi Adam, kemudian memperbanyak kalian dari laki-laki dan perempuan. Jadi Allah itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, jenis kelaminnya. Sehingga Islam tidak mengakui adanya jenis kelamin yang ketiga. Gitu ya. Apa itu jenis kelamin yang ketiga? Ya barangkali kita sudah tahu bersama ya, bahwa jenis kelamin yang ketiga itu yang sekarang sering kita dengar adalah laki-laki yang menjadi perempuan atau perempuan yang menjadi laki-laki, nauzubillah, atau transgender. Itu tidak diakui oleh Islam. Maka Rasul menegaskan bahwa penyerupaan dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya itu merupakan bentuk pelaknatan dari Allah dan Rasulnya. Nauzubillah ya. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim, di buku juga saya kutip, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabihat. Rasul melaknat orang yang al-mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Yaitu tadi orang yang menyerupakan dirinya, yang laki-laki menjadi perempuan dan yang perempuan menjadi laki-laki. Nah, ini dilaknat oleh Rasul, ya pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
ya tentunya naudzubillah ya, kita harus sudah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau yang laki-laki ya bersyukur atas kelaki-lakiannya, dan yang perempuan bersyukur atas keperempuanannya. Jangan sampai dalam hati kecil kita merasa kita tidak, atau apa ya, menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Allah, terlahir dalam keadaan jenis kelamin yang seperti ini. Jangan sampai gitu ya. Nah, penyerupaan itu dalam hal apa saja? Kita lihat nih, ada bentuk perilaku, ada seperti bicara, itu kan antara laki-laki dan perempuan itu sudah jelas bedanya. Ada sikap, jalan gitu ya. Kemudian ya apapun lah yang masuk terhadap perilaku yang hubungan dengan sikap. Ada gaya berjalan dan lain-lain, itu adalah perilaku. Kita sebagai laki-laki yang berperilakulah seperti laki-laki. Jangan laki-laki berperilaku seperti perempuan. Itu mutasyabih itu namanya. Yang kedua ada penampilan, ada pakaian, rambut, aksesoris. Nah, ini jangan sampai ada penyerupaan juga. Pakaian laki-laki dipakai oleh perempuan. Sebaliknya pakaian perempuan dipakai oleh laki-laki. Nah, ini jangan sampai ya. Perempuan punya jenis pakaiannya sendiri, laki-laki juga begitu. Dan itu dipengaruhi oleh adat budaya setempat. Kalau misalnya di Indonesia, laki-laki misalnya pakai sarung gitu ya, kalau sholat pakai celana panjang. Nah, perempuan jangan sampai memakai pakaian yang dipakai oleh laki-laki. Begitupun laki-laki, misalnya laki-laki pakai rok gitu, atau pakaian yang biasa dipakai oleh perempuan, itu mutasyabih. Juga rambut di kita pada umumnya laki-laki pendek, perempuan panjang. Nah, jangan sampai juga meniru-niru rambut laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Aksesoris, nah ini hati-hati juga ya. Anting di kita kan dipakai oleh laki-laki, oleh perempuan. Sekarang sudah banyak laki-laki memakai anting, bahkan divariasikan gitu ya. Antingnya diperbesar, bukan hanya di telinga, di hidung juga pakai, di lidah juga pakai ya. Ini naudzubillah ya, jangan sampai kita terjerumus kepada hal seperti itu. Memang kelihatan sepele, tapi Allah dan Rasulnya sudah melaknat aktivitas itu. Ya, kita kalau tidak mengikuti arahan Allah dan Rasul, mau mengikuti siapa? Kan kita adalah makhluk atau manusia yang beragama, apalagi agama kita agama Islam yang sudah menuntun kita agar tidak terjerumus kepada hal yang perbuatan dosa gitu ya. Juga ini yang paling bahaya, yaitu penyerupaan anggota tubuh. Yang paling sekarang ramai itu adalah ya operasi kelamin. Jangankan mengganti kelamin, perilakunya sudah mutasyabih, penyerupaan laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki itu sudah dilaknat, apalagi mengganti jenis kelamin. Jadi mohon maaf, Islam menganggap bahwa manusia-manusia yang mutasyabih itu manusia terlaknat, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jangan sampai kita sudah jelas itu manusia terlaknat, manusia yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, kita jadikan public figure, kita jadikan sahabat, kita jadikan contoh. Naudzubillah, jangan sampai. Ya, ini hati-hati. Ini Islam betul-betul melarang al-mutasyabih
apalagi ada mengubah jenis kelamin menjadi jenis kelamin yang ketiga, jangan sampai gitu ya. Nah, di antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan yang sangat prinsip atau yang sangat mendasar, baik dari sisi fisik biologis ataupun dari sisi psikis. Ya, fisik biologis kita tahu bersamalah, sehingga dengan adanya fisik biologis yang berbeda, maka dalam Islam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama dan tidak akan mungkin sama. Nah, yang perlu diperhatikan ya. Jadi hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan tidak akan mungkin sama. Kenapa? Karena perbedaan fisik dan biologis ini. Coba kita lihat kan, sehingga berbeda fungsi dan peran. Kita lihat di keluarga ada ayah dan ibu. Mungkin nggak hak dan kewajiban, peran dan fungsi ayah dan ibu disamakan? Nggak mungkin lah. Itu ya sudah jelas. Secara fisik, secara biologis, ibu punya rahim. Sehingga diberikan kewajiban, fungsi, dan peran untuk hamil dan melahirkan. Mengandung dan melahirkan. Ayah tidak bisa. Karena ayah tidak punya rahim. Gitu. Jadi nggak mungkinlah disamakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Gitu. Ayah mungkin ditakdirkan punya fisik yang lebih kuat daripada ibu dari sisi fisiknya. Gitu. Sehingga seorang ayah diberikan kewajiban untuk mencari nafkah, keluar ke sana kemari, bekerja dan sebagainya. Nah, itu hak dan kewajiban, peran dan fungsi laki-laki perempuan yang berbeda di dalam keluarga. Secara psikis juga ibu punya perasaan yang berbeda. Misalnya pada anak, gitu ya, perasaannya mendahulukan sayang daripada ayah. Kalau ayah lebih kepada disipliner, seorang yang menegakkan kedisiplinan misalnya gitu ya. Seorang ayah berani mungkin menegakkan kedisiplinan dengan cara-cara yang lebih tegas. Kalau ibu mungkin nggak bisa. Tapi antara ibu dan ayah di situ ada saling memberi dan menerima, saling menyempurnakan di antara keduanya. Kalau ayah misalkan tegas, disiplin, ibu rasa sayangnya tinggi, di situ nanti ada titik temu benang merah di antara keduanya untuk mendidik, mendisiplinkan anak. Nah, itu adalah bagian dari hak dan kewajiban, fungsi peran ibu dan ayah yang berbeda di keluarga. Dalam hal ibadah misalnya, ya salah satunya di dalam imam, salat berjamaah ada imam, ada makmum. Tentunya yang boleh jadi imam secara fikih adalah laki-laki, selama makmumnya ada laki-laki dan perempuan. Itu nggak boleh seorang perempuan mengimami sholat makmum yang ada di situ laki dan perempuan secara fikih. Nah, itu perbedaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam ibadah. Dari sisi sosial, ya jelas dalam Islam mengarahkan seorang laki-laki menjadi pemimpin, baik pemimpin di tingkat yang skupnya lebih yang kecil, misalkan RT, RW, sampai ke kelurahan, kecamatan, kabupaten, gitu ya, provinsi, sampai ke negara. Ya, itu yang dianjurkan sekali adalah
laki-laki. Gitu. Karena dengan berbagai macam pertimbangan fisik dan biologis. Gitu ya. Nah, ini yang membuat secara fungsi dan peran laki dan perempuan jangan berbeda. Ya. Nah, tapi Allah menyetarakan laki-laki dan perempuan. Jadi saya bedakan antara menyamakan hak dan kewajiban dengan menyetarakan. Jadi di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan itu setara. Setara dalam hal apa? Satu, di sisi Allah, semuanya ada peluang untuk menjadi orang yang mulia. Gitu ya. Dinilai dari apa? Dari sisi ketakwaannya. Jadi, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa, bukan dari sisi jenis kelaminnya. Sehingga masing-masing, baik laki-laki atau perempuan, punya peluang untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Maka keduanya harus berlomba menjadi orang yang bertakwa dalam hal atau dari sisi atau dalam posisinya di fungsi dan peranannya masing-masing. Perempuan dengan peran dan fungsinya, hak dan kewajibannya itu punya peluang untuk menjadi orang yang takwa. Begitupun seorang laki-laki. Sama-sama punya peluang. Gitu. Kemudian dari sisi sosial dan warisan. Nah, di dalam Islam ya wanita diberikan keleluasaan juga dalam hal bersosial. Sama juga laki-laki, apalagi dari sisi warisan nih. Dulu di zaman jahiliyah sebelum Islam yang diturunkan oleh Nabi Muhammad itu datang, ya, bahwa wanita itu tidak dapat warisan sama sekali. Bahkan seorang wanita boleh diwariskan kepada siapa yang tertua di antara keluarga itu. Seorang ibu yang ditinggalkan suaminya itu boleh diwariskan kepada kakak tertuanya, kakak laki-laki tertua. Ini sudah kondisi yang begitu, yang sangat yang sangat moral, yang sangat bejat begitu ya. Seorang ibu diwariskan kepada laki-lakinya, kepada anak laki-laki tertuanya. Dan itu boleh itu dijadikan seperti supri seperti istri atau seperti apapun lah begitu ya, naudzubillah itu. Seperti itu. Ya. Kemudian disetarakan dari sisi godaan dan peluang berbuat baik. Gitu ya. Setan dan iblis gitu ya. Tepatnya iblis itu menggoda laki-laki perempuan dalam porsi yang sama. Kita masih ingat kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu iblis menggoda Adam dan menggoda Hawa secara bergantian. Dan akhirnya siapa yang bisa dipengaruhi oleh iblis, yaitu Siti Hawa. Yang kemudian Siti Hawa lah kemudian dijadikan alat oleh iblis untuk menggoda Nabi Adam. Itu ya. Tapi ada peluang yang sama untuk berbuat baik. Itu ya. Siapapun baik laki atau perempuan diberikan peluang yang sama untuk berbuat baik. Tidak ada didahulukan laki-laki, tidak. Tapi sekali lagi di dalam fungsi dan peran masing-masing, begitu ya. Fungsi dan peran masing-masing di dalamnya terdapat peluang untuk berbuat baik. Nah, juga peluang untuk masuk surga dan neraka nanti di akhirat. Peluangnya sama. Allah akan memasukkan laki-laki yang beriman dan beramal soleh
juga dalam kesempatan yang sama Allah akan memasukkan perempuan yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Sama. Nanti dilihat surah An-Nisa ayat 123. Di sini ada keseimbangan antara laki-laki perempuan untuk masuk surga. Gitu ya. Nah, secara psikis, biologis, laki-laki dan perempuan itu punya rasa ketertarikan yang sama di antara keduanya. Ya, ada ketertarikan satu dengan lainnya. Nah, ini adalah sebagai anugerah. Ada ketertarikan laki-laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki itu sangat bagus. Ya, harus dijaga dan dipelihara, bahkan dipupuk. Jangan sampai rasa ketertarikan dari satu lawan jenis ke lawan jenis yang lainnya itu hilang gitu ya, atau bahkan tidak ada. Itu salah. Dalam diri kita harus ada rasa ketertarikan dari laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Itu adalah anugerah Allah yang harus selalu dijaga dan dipelihara. Gitu. Tapi hati-hati, rasa ketertarikan tersebut jangan sampai menjerumuskan kita kepada larangan-larangan Allah. Apa larangan Allah? Yaitu berbuat zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Janganlah kalian mendekati zina. Zina sungguh adalah suatu perbuatan yang sangat innahu kana fahisyah. Sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang fahisyah. Fahisyah itu rajanya perbuatan keji dan munkar. Fahisyah. Nah, jangan mendekati zina. Kata Allah, jangan mendekati zina. Hal apa saja yang termasuk mendekati zina di sini, ya, bersentuhan kulit. Nah, gitu. Bersentuhan kulit mungkin bagi banyak orang biasa-biasanya, tapi itu bagian dari mendekati zina. Maka Rasul mencontohkan kepada kita, jangankan bersentuhan kulit dalam kegiatan apapun, dalam salaman saja Rasul mencontohkan tidak saling berkenaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga supaya tidak termasuk ke dalam perbuatan mendekati zina. Ya. Silakan di buku ada hadis-hadisnya, silakan dibaca. Tuh ya, bersentuhan kulit. Yang kedua, berdua-duaan. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bukan mahram dilarang berdua-duaan. Karena itu bisa mendekati zina. Kita sudah tahu bersama hadisnya gitu ya. Jangan berdua-duaan laki-laki perempuan. Yang ketiganya adalah setan. Siapa setan yang dimaksud itu? Ya hawa nafsu di dalam diri masing-masing laki-laki perempuan itu. Karena pada saat kita berdua-duaan, ya, itu di dalam laki-laki normal ataupun perempuan normal pasti di situ ada hawa nafsu yang menginginkan lebih dari itu. Atau berdua-duaan itu jalan ya, jalan pertama orang bisa berbuat zina. Gitu. Ya, hati-hati itu bagian dari mendekati zina. Yang berikutnya campur baur. Campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam acara apapun. Campur baur.
Itu dalam istilah agama itu adalah, dalam istilah Islam ada ikhtilaf apa eh, ikhtiyat ya. Dalam asal agama itu namanya ya, ikhtilaf itu campur-campur ya, campur baur laki-laki perempuan. Misalnya dalam acara pernikahan gitu ya, itu kan campur baur laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam beberapa acara mungkin kita pernah melihat adanya yang dipisah antara tamu laki-laki dan perempuan. Nah, itu saya pikir lebih bagus itu ya, supaya untuk menghindari campur baurnya laki-laki perempuan. Apalagi di acara-acara yang lain seperti acara panggung begitu ya, dangdutan dan lain sebagainya lah gitu ya. Atau di tempat-tempat yang memang di dalamnya banyak kemaksiatan itu. Mungkin di klub-klub malam ya, itu nauzubillah ya, jangan sampai kita masuk ke acara-acara seperti itu ya. Yang berikutnya ada memperlihatkan aurat. Memperlihatkan aurat itu bagian dari mendekati zina. Gitu ya. Nah, di sini yang sering banyak dialami adalah tentunya memperlihatkan aurat itu dari laki-laki perempuan, dari perempuan tuh ya, yang mungkin dengan sengaja memperlihatkan auratnya. Karena aurat perempuan memang kebetulan lebih luas areanya daripada aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan itu dalam hadis ya disinyalkan begitu ya, digambarkan seluruh tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan. Jadi artinya rambut ya, kemudian tangan, kaki, itu semuanya adalah aurat dan ya harus ditutup. Sehingga dalam Islam ada perintah untuk mengenakan jilbab. Jilbab itu penutup rambut, sebetulnya penutup rambut. Namanya jilbab. Sekarang dengan istilah hijab. Hijab itu sebetulnya sistem untuk menutup atau mencegah laki-laki dan perempuan bergaul bebas, namanya hijab. Hijab itu salah satu diantaranya adalah jilbab. Jilbab itu menutup aurat perempuan, ya. Diantaranya adalah rambut, gitu ya. Namun alhamdulillah sekarang sudah lebih banyak wanita yang memakai jilbab, kelihatannya lebih banyak begitu ya. Nah, kalau dulu tahun 90-an saya melihat yang pakai jilbab itu masih sangat sedikit. Kalau diangkot misalnya, diangkot itu dari sekian wanita yang ada di angkot itu paling perbandingan yang memakai jilbab ya 1:5 itu di angkot. Jadi ada di sana 5 wanita, di dalam angkot paling 1 yang pakai jilbab. Sekarang sudah terbalik dari sisi fisiknya, alhamdulillah. Dari 5 yang ada di angkot sekarang itu 4 pakai jilbab, 1 tidak. Bahkan kadang-kadang semuanya pakai jilbab. Nah, ini sebuah fenomena yang dari sisi fisik yang memang mengembirakan. Gitu ya. Dan di iklan-iklan juga sekarang sudah lebih berani kan, ada yang menampakkan seorang model wanitanya itu memakai jilbab. Bahkan sampai iklan sampo saja itu model wanitanya memakai jilbab. Padahal kan sampo itu berhubungan dengan rambut.
Nah ini bagian, saya pikir juga bagian proses yang menggembirakan lah gitu. Tapi tentunya memakai jilbab juga harus diluruskan niatnya. Niatnya apa? Ya barangkali memang niat itu yang tahu hati dan Allah ya. Tapi ini sekedar mengingatkan saja pada kaum muslimah yang sudah berjilbab, luruskan niat pakai jilbab itu. Apa? Yaitu mengikuti perintah Allah, mentaati perintah Allah. Jadi memakai jilbab itu mengikuti perintah Allah. Nanti lihat surat An-Nur ya, surah An-Nisa, surah An-Nur ini memerintahkan kepada wanita untuk berjilbab, menutup rambutnya. Gitu. Luruskan niatnya. Ya barangkali ada yang memakai jilbab karena mempengaruhi kecantikannya barangkali ya. Karena ada suruhan dari paksaan dari yang lain, enggak. Jangan seperti itu. Pakailah jilbab karena niat mengikuti mentaati perintah Allah. Nah sama halnya perintah perintah menutup aurat itu juga pada laki-laki. Laki-laki auratnya memang lebih kecil areanya daripada perempuan. Kalau laki-laki dari pusar sampai ke lutut, gitu ya, secara fikih. Tapi Rasulullah SAW selalu menjaga anggota tubuhnya agar tidak tampak di muka umum. Kelihatan betis aja Rasul sampai merah gitu ya, menandakan malu. Maka harus dijaga itu, laki-laki juga nutup aurat itu. Nah yang berikutnya yang termasuk mendekati zina itu adalah melihat aurat. Ya melihat aurat juga itu bagian dari mendekati zina. Oleh karena itu ini ada hubungannya dengan unsur atau bentuk yang sebelumnya itu memperlihatkan aurat. Kalau ada yang masih berani memperlihatkan aurat, ya tentunya ada peluang orang lain untuk melihat aurat. Misalnya, ada perempuan yang masih terbiasa memperlihatkan aurat, pasti ada laki-laki yang melihat aurat itu. Pada umumnya gitu ya, perempuan yang membuka aurat, laki-laki melihat aurat. Nah ini satu sama lain saling berkaitan. Maka pada saat perempuan itu sudah menutup aurat, peluang untuk laki-laki melihat auratnya itu pasti akan tertutup. Tidak mungkin lah gitu ya. Kecuali nyuri-nyuri, tapi kecil kemungkinan lah. Gitu. Nah kalau misalkan hubungan dengan dosa per dosa, ya tentunya melihat aurat itu dosa. Tapi melihat aurat itu merupakan akibat adanya orang lain yang masih memperlihatkan aurat. Maka orang yang melihat aurat itu berdosa tentunya. Dan orang yang memperlihatkan aurat itu adalah penyebabnya juga berdosa. Bahkan yang memperlihatkan aurat bisa bertambah dosanya karena dengan sengaja orang lain melihat orang lain melihat auratnya dan itu adalah perbuatan dosa. Maka dosa orang yang melihat aurat bisa juga ditimpakan kepada orang yang memperlihatkan aurat. Nauzubillah. Ini dosa yang adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ya saya mengingatkan kembali kepada kaum muslimah khususnya untuk bersegera ya menutup auratnya karena Allah, karena ini ada perintah Allah, karena ini adalah bagian dari syariat agama kita, agama Islam, dan menjaga orang lain untuk berbuat dosa yaitu melihat aurat muslimah gitu ya. Baik. Nah,
Mendekati zina itu dalam dalam kategori zina itu disebut zina kecil. Jadi yang ini semua itu termasuk zina-zina kecil, ya. Berdua-duaan, gitu ya, berkenaan kulit laki-laki perempuan, gitu ya. Kemudian memperlihatkan aurat, melihat aurat adalah zina-zina kecil ini. Nah, kalau ini dibiarkan, zina kecil ini bisa membawa kepada zina besar. Zina besar itu ya tadi berhubungan suami istri di luar nikah, berhubungan suami istri di luar nikah. Itulah zina besar. Yang ini yang betul-betul dilarang keras oleh Islam. Tapi zina besar tidak akan mungkin terjadi manakala zina kecil sudah ditutup kemungkinannya. Maka jangan mendekati zina itu supaya tidak terjadi zina besar. Janganlah mendekati zina kecil seperti ini, maka niscaya akan terhindar dari zina besar. Maksudnya begitu. So, kalau sudah terjadi zina besar, hukumannya sangat berat. Sangat berat. Sangat berat. Coba nanti dilihat ya. Dalam surah An-Nur gitu ya. Dalam surah An-Nur ayat 2. Tuh. Allah sampaikan az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma. Orang yang berzina, maksudnya zina besar, laki-laki ataupun perempuan. Maka kata Allah fajlidu, maka rajamlah di antara mereka berdua itu. Ya, fajlidu, rajam. Hukumannya rajam. Berapa kali? Mi'ata jaldah. 100 kali rajaman. Nah, dalam fikih disebutkan bagaimana rajam itu. Rajam itu bisa dicambuk atau dilempari batu dan disaksikan oleh banyak orang. Kalau yang nanti di penjelasan berikutnya ada seperti apa rajamnya itu. Kalau yang sudah menikah, rajamnya sampai mati. Jadi orang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah kemudian melakukan zina besar, maka hukumannya dirajam sampai mati. Nauzubillah ya. Dalam Islam begitu. Dirajam sampai mati. Kalau yang belum menikah itu dirajam 100 kali. Gitu. Dan diasingkan selama minimal 1 tahun. Begitu. Jadi ini hukuman yang sangat berat dalam Islam kepada seorang penzina. Maka hati-hati ya, jangan sampai begitu. Nauzubillah ya. Gitu. Nah, Islam melarang berzina. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah nikah, begitu. Jadi Islam ini agama yang sangat-sangat ya luar biasa lah. Luar biasa begini, Islam mengakui ada laki-laki dan perempuan yang di dalamnya ada perbedaan psikis biologis. Oleh karena itu ada rasa ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Yo. Islam sangat mengakui itu. Bahkan tadi bahwa Islam Islam tidak mengakui adanya jenis kelamin yang ketiga, dan Islam memerintahkan untuk selalu menjaga adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan nanti sangat melarang keras laki-laki suka kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Itu juga perbuatan yang sangat-sangat berdosa, gitu ya. Maka Islam menganjurkan ada rasa
tetap menjaga rasa ketertarikan laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Tapi jangan sampai itu menjadi dalil untuk mendekati zina. Jangan. Nah, Islam punya pintu tersendiri untuk menghalalkan rasa ketertarikan antara satu lawan jenis pada yang lawan jenis yang lainnya itu dengan cara nikah. Ya. Dan saya bisa menegaskan bahwa nikah itu, ajaran nikah hanya ada di dalam Islam. Hanya ada aturannya secara lengkap di dalam Islam. Ya. Kalau saya bandingkan dengan agama-agama yang lain, tidak ada ajaran yang dibahas secara lengkap dan sempurna begitu ya, yang ada kaitannya dengan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Itu dibahas. Ya, maka dalam Islam ada ajaran atau syariat sebelum nikah atau pranikah. Ya, ada ta'aruf gitu ya, ada khitbah, itu adalah pranikah. Apa itu ta'aruf? Ya, ta'aruf itu bagian dari mencari pasangan. Ya. Dalam istilah kita barangkali ya PDKT begitu ya. Tapi ingat, ta'aruf ini tidak atau jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Ini hati-hati. Jangan sampai dengan dalih ta'aruf maka perbuatan-perbuatan mendekati zina ini boleh dilakukan. Tidak. Ada ta'aruf, ada perbuatan-perbuatan yang dianjurkan dalam Islam yang masuk ke dalam ta'aruf begitu ya. Tetap tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh pegangan tangan, tidak boleh membuka aurat dan sebagainya. Ini ada panduan-panduan ta'aruf. Nah, setelah ta'aruf, proses ta'aruf itu selesai, sudah dipastikan ada pasangan hidupnya, maka silakan melakukan khitbah. Khitbah itu dalam Islam adalah menandai begitu ya, menandai. Ya dengan cara apa? Boleh bersilaturahmi antara dua keluarganya itu. Silaturahmi menyampaikan keinginan dari keluarga laki-laki biasanya kepada perempuan boleh. Ya. Atau boleh juga keluarga perempuan kepada laki-laki juga boleh. Islam tidak mengharuskan laki-laki dulu kepada perempuan, tidak. Tapi perempuan boleh menghitbah laki-laki. Sebagaimana contoh di zaman Rasul ada. Ya. Tapi pada umumnya memang keluarga laki-laki menghitbah keluarga perempuan. Atau datang kepada perempuan untuk menghitbah si anak perempuannya. Tandanya apa? Boleh dengan memberikan cincin, boleh, nggak masalah. Atau dengan apapun lah, terserah. Yang penting ini adalah tanda begitu ya, tanda bahwa seorang laki-laki menyimpan rasa untuk dijadikan seorang istri kepada seorang perempuan gitu. Itulah khitbah. Nah, yang berikutnya nanti ada saat nikah. Saat nikah juga ada syarat dan rukunnya, tidak ujuk-ujuk aja begitu. Ada rukun, ada syaratnya, nanti silakan dibaca ya. Rukun syarat nikah itu. Ini wajib diketahui nih bagi yang mau menikah ya, supaya syarat dan rukunnya terpenuhi. Dan nanti ada pasca nikah. Nah, pasca nikah pun diatur oleh Islam. Terutama aturan-aturan berumah tangga. Ya, hak dan kewajiban suami istri nanti ada di sana. Termasuk di dalamnya
sampai kepada bab bab talak gitu ya. Ada tuh ya di Al-Qur'an namanya. Talak ya, cerai, rujuk dan cerai itu ada dalam Islam. Nah, ini sangat lengkap lah, luar biasa. Islam itu mengajarkan tentang pernikahan. Dan ini sekali lagi tidak diajarkan, tidak diatur panduannya di dalam agama yang lain. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu, mari kita selaku muslim dan muslimah untuk sama-sama memperhatikan aturan-aturan, panduan-panduan pergaulan di dalam agama Islam. Sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat gitu ya. Tidak mudah terbawa oleh pergaulan-pergaulan yang datangnya dari selain ajaran Islam. Kita punya aturan, kita punya panduan tersendiri, dan kita ini harus mengikuti ini. Kita harus punya rasa pertahanan diri untuk bisa membentengi dari pengaruh-pengaruh pergaulan yang lain. Dan kita juga harus bangga bahwa agama kita punya aturan-aturan tersendiri, aturan-aturan yang tegas dan jelas dalam pergaulan di antara laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Itu saja ya penjelasan saya tentang pergaulan Islami. Silakan sekali lagi dibaca-baca lagi di sini dalil-dalilnya di buku sudah saya kutip lebih lengkap lagi. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan bagi khususnya para mahasiswa dalam melakukan pergaulan di dalam masyarakat di antara laki-laki dan perempuan, juga bermanfaat bagi kita semua supaya kita dalam bergaul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.